Total. Pertama kali dapat uang fulus berapa? Berapa ya dulu saya kok lupa sih, sekitar 800-an mungkin. Hai, hari ini saya ditemani oleh mbak-mbak yang lucu. Nggak usah kenalan ya. Identitas kita. Identitas, alamat, umur disembunyikan nggak ya? Umur ring aja ya, ring antara 17 sampai 25 lah. Nah, perlu diketahui bahwa Mbak E ini gimana ya, kuliah mungkin atau sekolah mungkin, nah tapi ada tapinya ini. Mbak E nyapa ya? Ini bahasanya apa ya? Melakoni side job atau profesi BO. Ada gitu mas, nggak apa-apa, santai. Kita lagi di sebuah hotel sama saya Mas J. Kameramannya ngempet sama Mas J. Ya, kita masuk ke pertanyaan. Mbak bisa diceritakan mungkin awal mula Mbaknya itu melakoni pekerjaan atau apa ya namanya, kegiatan seperti itu bagaimana? Sebenarnya nggak pengen juga sih ya, tapi karena terbentur sama situasi, bukan terbentur juga sih, nggak sengaja gitu loh masuk ke dalam dunia situ. Maksudnya situasi yang seperti apa yang mendorong Mbaknya itu sampai masuk ke dunia itu? Mungkin atau lingkungan atau apa gitu? Mungkin karena faktor teman juga ya, karena kita itu terlalu, teman-temannya itu anak kota semuanya gitu loh. Mbaknya rumahnya kota? Bukan sih, saya di desa aja, cuma desa. Iya, saya itu kan kuliah di kota. Oh, kuliah. Iya. Ya. Dulu sebenarnya itu saya ngekos itu sendiri kan. Terus waktu di kuliah itu saya bertemu sama teman saya. Nah, teman saya itu ngajak join kos-kosan kan ya. Biar tuh ngirit. Iya, biar. Ya. Namanya rasa kan gitu. Ya. Saya tuh kesana ikut di kosnya teman saya gitu. Setelah itu ternyata di sana tuh kosnya bebas. Nggak ada sama ibu kosnya tuh terlalu bebas gitu loh. Maksudnya bebas itu gini, keluar malam boleh, keluar masuk boleh, atau memang ada di situ ada kos-kosannya cewek sama cowok itu jadi satu? Maksudnya bebas itu seperti apa? Bebas itu iya cewek cowok, terus kadang keluar malam nggak ada batasannya, seperti itu jamnya. Kalau kos-kosan pada umumnya kan biasanya jam malam jam 9 harus pulang, ya kan? Kalau kos-kosan saya yang sama teman saya itu enggak. Mau pulang jam 12, mau pulang jam 1 terserah gitu loh, enggak dimarahin sama ibu kosnya. Terus misalnya saya jadi cewek, terus saya masukkan cowok di dalam kos boleh? Kaget lah. Awalnya juga gak nyaman sih, tapi omnya biasa. Kawan-kawan kita kesana aja ya. Kok omongannya ya nanti ya. Siap. Nomornya aku sendiri aman. Terus dari situ masih Mbak E ngekos di tempat yang bebas. Terus selanjutnya bagaimana sampai Mbaknya bisa masuk ke dunia seperti itu? Ya dulu tuh awalnya kayak sering keluar malam ngopi atau apa gitu kan. Sebenarnya nggak nyaman juga, tapi kalau malam-malam jadi nyaman gitu. Karena pergaulan di sana kan sering kayak gimana ya, namanya kota, biasanya kan suka, kalau kota-kota besar kan biasanya kayak kota nggak tidur gitu loh. Oh iya 24 jam. 24 jam selalu ada orang. Itu. Jadi saya terlalu nyaman di dunia malam. Bentar, ngopi. Setiap Mbaknya bawa motor nggak di kos-kosan? Iya, kadang-kadang bawa, kadang-kadang enggak. Enggak, maksudnya dari rumah itu ke kosan itu bawa motor sendiri atau enggak gitu loh. Misalnya bawa motor kan bisa sawaya idolan, ngopi kan kelakon. Iya, kadang-kadang saya dari rumah itu naik kereta ke kota itu. Terus kadang-kadang juga motoran sendiri, kan di sana ada temannya. Jadi kalau ada motor kan temannya bawa motor itu. Oh ya, oke. Gini. Anggap
anggap saja saya jadi Mbak ngekos terus sering keluar malam dan sebagainya. Itu kan butuh dalam tanda kutip kan butuh uang tambahan ya, selain buat kuliah, bayar kuliah itu kan selain buat makan. Ketika kita tambahi dengan mungkin biasa ngopi atau apa itu cukup ya uangnya dari rumah? Nggak cukup sih, nggak cukup. Dulu tuh saya cuma nggak dikasih malah sama orang tua. Kan kayak apa ya, di sana tuh saya kerja part time dulu. Oh gitu, di pabrik kah atau di all shop kah atau apa mungkin bisa diceritakan? Di kayak itu loh, kayak yang di pinggir jalan minuman gitu. Wah, ya, jualan narkoba. Bukan. Ya. Ya, sejenis itu. Terus keluar. Iya, setelah itu keluar karena saya rasa kurang gitu loh, karena pergaulan di sana tuh kayak dikit-dikit nge-mall, dikit-dikit temennya kayak gitu semuanya soalnya. Ya, sering keluar terus. Iya. Nah, ketika terus karena sering keluar sama teman-teman nih, momen apa yang membuat Mbak E sampai ya wes lah, aku memutuskan untuk yes, BO. Itu apa? Sebenarnya sangat disayangkan sekali kan. Dulu tuh saya cuma ini kayak suka sama teman-teman itu nongkrong kadang di pinggir jalan kayak di parkop gitu. Terus setelah kenal temennya yang itu jadi naik lagi, kadang diajak kayak ngopi tapi kayak karaoke gitu loh. Oh, karaoke. Iya, di situ. Karaoke terus apa salahnya karaoke? Terus di situ tuh saya kayak ketemu sama berbagai jenis macam sifat orang gitu. Terus terjerumus dari situ tuh kayak kena rayuan gombal juga. Oh, sama pacarnya? Bukan sih. Oh, rayuan gombal dari mana itu? Terus kayak kamu mau nggak gini, nanti aku kasih ini gitu loh. Ada yang menjanjikan uang? Ya mungkin seperti itu. Terus dengan nominal yang lebih banyak daripada ketika mbaknya part-time tadi ya? Iya. Nah, ini lumayan lekas-lekas. Awal-awal pertama kali ya, Mbak E langsung sendiri ketemu di hotel atau di apa, atau diantar temannya dulu pertama kali? Iya sama temennya kita kayak punya kenalan masing-masing gitu loh, jadi kita punya job sendiri-sendiri gitu. Ketika mbaknya temannya di luar atau mungkin nyoteng kan kita nggak tahu. Temennya dapat job sendiri. Temannya dapat job sendiri cek. Oh iya. Ini Mbak, awal kan setiap sesuatu yang awal mulai itu mesti ada perasaan nggak nyaman atau apa, walaupun itu mungkin perbuatan baik ya. Awal selalu nggak mungkin kita dari hati kayak jarang. Nah, ketika mbaknya awal pertama kali gimana perasaan? Iya perasaannya takut gitu loh, Tapi enak. Nggak sering juga. Nggak sering juga. Takut tapi kayak ya gimana betul. Butuh cuan. Jadi gini, orientasi nih Mbak E lebih ke uang ya? Iya, karena butuh juga kan di sana kita jauh dari orang tua juga. Tapi menikmati nggak? Enggak. Masa nggak menikmati? Padahal saya menikmati banget loh. Itu kayak kena itu loh. Kalau setelah gitu kayak gimana ya, hati itu nggak enak gitu loh. Mungkin sejenis perasaan bersalah kah? Iya mungkin ada. Ada perasaan bersalah sih ya. Iya. Pertama kali mbaknya itu sama om kah atau teman kuliah yang tajir kah atau apa? Sama teman kuliah yang tajir ya. Oh, sama. Ya, itu pun dilakukan karena ini. Dalam tanda kutip gini, ada ikatan rasa nggak, pacar atau apa? Bukan. Oh bukan, langsung. Iya, soalnya waktu itu saya tuh kayak lagi butuh duit buat bayar UKT. Aku nak kuliah UKT gak paham. Ini gak dibahas masalah UKT, aku apa? Pertama kali Mbak E di kos-kosan, hotel, di pantai atau di gubuk sawah?
Aku nggak ngerti. Hotel saja lah. Hotel. Pertama kali dapat uang fulus berapa? Berapa ya dulu saya kok lupa sih, sekitar 800-an mungkin. 800, bro. Mulu sih gak doncai 800 regane. Nah, terus kenapa kan gini? Pertama kali Mbak bilang bahwa ada perasaan nggak nyaman, bersalah dan sebagainya. Kenapa kok sampai sudah berapa tahun sih? Hampir 1 tahun sih. Hampir 1 tahun. Kenapa sampai hampir 1 tahun dan itu terus dilakukan? Ya gimana ya, sebenarnya nggak sering sih, cuma pas lagi butuh duit, lagi kepepet aja kayak gitu. Soalnya kan ya kayak kepaksa gitu loh. Sekarang lagi butuh nggak? Enggak. Enggak. Aman. Ya menawa saya lagi butuh. Enggak sih, enggak lagi enggak. Setelah itu kan pertama kan teman kuliah yang tajir ya. Setelah itu ring usia yang pernah pakai Mbak itu usia mungkin SD atau ya siapa ngerti aku TK, SMP mungkin paling kecil SMP, paling tua mungkin umur 80-an, aku nggak tahu. Nah, ring usia. Selama ini cuma yang apa ya? Ya teman-teman dari kampus itu aja. Oh, Ya, sosial. nggak pernah om, nggak pernah. Enggak. Kan saya pernah ada apa ya, banyak cerita atau apa itu kan ada yang walaupun nggak dipakai itu mungkin om atau mungkin dari tanda kutip orang-orang di atas sana itu kan biasa walaupun nggak pakai dia kan ngasih uang bulanan kan, simpanan. Sugar daddy. Oh, ada dari sugar daddy. Sama nggak sampai segitu ya? Enggak. Oh, enggak. Terus gini, Mbak. Kalau boleh tahu, background keluarga nih Mbak itu seperti apa? Keluarga yang seperti apa? Keluarganya tuh kayak gimana ya? Kalau di rumah tuh agamis banget gitu loh. Religius. Religius. Jadi kalau aku di rumah tuh kayak punya power gitu. Nanti di sana jangan kayak gini lagi. Tapi setelah balik lagi ke sana ternyata temannya ngajak lagi gitu. Keenakan lah. Iya, tapi kan saya seringnya ini sih. Saya seringnya di karaokean aja sih, jarang kalau yang itu kalau lagi butuh aja lah. Ya. Oh, lebih sering pemandu karaoke apa? Ya, Pak itu. Astagfirullah. Aku nggak ngerti. LC apa? LC LE apa? Aku nggak ngerti ya, semua aku nggak paham. Saya nggak pernah pakai. Jadi gini, di rumah Mbak juga. Iya, pakai. Oh, jilbaban. Mbak E perlu digarisbawahi, Mbak E di rumah jilbaban. Terus pas main open PO jilbaban enggak? Enggak. Ya siapa ngerti? Ya kok ngerti kayak cadar terus jilbaban syar'i kan aku nggak paham. Masalah harga, Mbak, tarif itu tergantung apa? Atau durasi sesuai gaya, durasi atau tergantung apa? Ya kalau itu saya tergantung kebutuhan saya sih. Maksudnya? Ya saya nego dari awal, saya butuhnya segini, kamu mau nggak kayak gitu? Durasi bebas. Ya terserah. Terserah. Yang penting ya semutnya saya. Aku bayangin. Ya. Pernah nggak diajak jalan-jalan ke mana? Mungkin ke pulau lain dalam waktu seminggu pas liburan dan sebagainya pernah? Enggak. Oh enggak sampai seperti itu. Liburan pulang lah. Iya pulang. Liburan pulang. Artinya nggak sampai lama. Ya. Atau mungkin pernah nggak Mbak kan orientasinya kan uang, bukan karena suka ya. Pernah nggak mungkin diajak jalan tok atau diajak karaoke saja tapi dalam tanda kutip dikasih uang, tapi nggak harus melayani. Iya, sering itu malah. Oh, yang paling sering seperti itu. Iya. Oh, oke. Selama Mbaknya melakukan hal itu, pelanggan harus pakai pengaman nggak? Iya, harus pakai. Mungkin plastik es? Sutra. Oh gitu ya. Maksudnya gini, jenenge
Anda termasuk orang-orang yang memikirkan kesehatan dan sebagainya lah ya. Iya. Gini, terus misalnya ini, suatu saat nanti kan mbaknya ya juga pengen dalam artian mikir masa depan lah, rumah tangga dan sebagainya. Itu menurut mbak gimana? Ketika mungkin calon imam Anda mungkin mengetahui kalau Anda pernah itulah. Ya nanti saya bakalan ngomong langsung sama ini calon suaminya, bisa menerima apa enggak. Sebenarnya saya sudah capek juga sih. Saya pengen berhenti juga. Gitu. Saya sudah mikir ke arah sana. Gimana ya biar aku nggak terjerumus terlalu dalam seperti itu. Jadinya intinya gini, mbaknya memang mencari orang yang dalam tanda kutip baik ya. Iyalah. Yang bisa menerima mbaknya padanya. Iya. Dicatat ya. Saelek-eleke manusia ketika nanti suatu saat nanti berumah tangga atau apalah yang namanya atau menjalin hubungan, selalu yang dicari itu orang baik. Itu perlu digarisbawahi. Saelek-elek uang pangkat golek uang apik. Nah, menurut Anda suatu saat nanti Anda mendapatkan enggak itu? Insya Allah. Mudah-mudahan lah ya. Amin ya Allah. Harapan yang baik itu selalu Tuhan selalu mendengar, dan ketika kita yakin Tuhan pasti akan mewujudkan. Yakin, saya yakin. Semoga selalu segera mendapatkannya. Kamu orang baik deh. Oh saya? Nah, ada orang baik. Mungkin bisa. Nanti tak endorse lah. Terus gini Pak, cerita kembali ke flashback ke keluarga. Seberapa sering Anda pulang? Kalau akhir-akhir ini sering ya, soalnya kan saya sudah semester akhir gitu. Hampir lulus. Iya, sudah hampir Ya. lulus. Ada perubahan nggak? Atau mungkin kan gini, biasanya seorang ibu kan punya feeling ketika anaknya ngapa-ngapain atau ada apa, itu biasanya seorang ibu kan feelingnya kuat. Ada nggak perubahan sikap ketika Mbak E pulang dari orang tua lah, dari orang tua keluarga? Kalau dari orang tua sih nggak ada ya, saya setiap pulang itu ya biasa aja, nggak pernah cerita di sana kayak apa. Terus lingkungannya pun sana sama sini kan nggak ada yang mana ya, nggak ada yang tahu gitu. Jadi nomor saya itu kalau di rumah masih baik. Oh, jadi Anda termasuk orang yang pandai berimprovisasi, pandai acting. Iya, pandai acting. Sekarang mulai lah. Ini. Kalau boleh tahu, Anda akan melakukan hal ini sampai kapan? Sampai lulus kuliah sih saja, atau mungkin walaupun nanti setelah kuliah tapi masih butuh uang, Anda akan kembali lagi atau gimana? Enggak, pengen saya akhiri saja, sudah capek saya. Sudah capek? Iya. Enggak pengen nunggu kuliah selesai? Enggak, sudah capek saya. Wes apa wis jenenge harapanmu wis kosong, wis habis. Mungkin setelah syuting ini mbaknya sudah enggak akan menerima enggak akan menerima job lagi. Ini the end terakhir. Ini pengakuan dari mantan lah. Terakhir lah. Semoga jalannya Mbak untuk ke sana itu dibuat mulus lah sama Tuhan. Sekarang harapan. Saya pengen harapan Mbak ke depan seperti apa? Harapan saya buat teman-teman yang belum pernah masuk ke sini, jangan masuk ke sini. Alasannya. Ya gimana ya? Merusak diri siapa sih yang mau? Oh, alasannya gitu ya. Selain itu mungkin Karena kita kan sebagai anak juga, ya kan? Nanti kalau kita belum nikah, kita kan masih tanggungan sama orang tua. Jadi gimana mau nanti kalau orang tuanya nanti di akhirat dapat siksa karena kita gitu. oh gitu ya. Terus ini mungkin bisa buat pengetahuan atau warning buat bapak-bapak ibu di rumah orang tua. Biasanya teman-teman Mbak itu yang biasa punya side job atau profesi seperti itu, ciri-cirinya seperti apa? Mungkin nanti bisa buat wawasan untuk orang tua di rumah. Kalau anaknya seperti ini, mungkin ada indikasi seperti ini. Ciri-cirinya gimana ya? Soalnya setiap orang kan gak ada yang tahu. Kadang-kadang dia pendiam, tapi ternyata di luar kayak gitu. Kadang-kadang dia nakal, tapi di luarnya juga baik. Lebih nakal. Iya.
Gimana ya? Ya yang penting orang tua itu pendekatan sama anak lah, dipantau gitu. Berarti Jangan sampai. ada ciri-ciri khusus. Nah, jadi gini, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua yang punya anak sekitar kuliah atau SMA atau SMP, bahkan mungkin ya saya nggak tahu ya. Kebetulan saya menemukan ini banyak kuliah dan hampir lulus. Nggak ada ciri-ciri tertentu. Artinya semua anak ketika di luar rumah, ketika kos atau kuliah dan sebagainya, ada potensi melakukan hal seperti Mbak E. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus lebih care lah. Anaknya sering diajak ngobrol, kira-kira kebutuhan apa mungkin ya, mungkin kebutuhan kurang apa enggak, mungkin ya, terus temen nih mungkin kita harus tahu gitu ya, temen-temen nih, teman-teman si anak mungkin orang tua harus tahu siapa seperti apa mungkin ya. Mbak, ketika Mbak biasanya berapa hari sekali atau berapa bulan sekali pulang? Kalau akhir-akhir ini kan saya sibuk skripsi ya, jadi saya setiap weekend itu pulang. Weekend pulang? Iya, setiap weekend. Di rumah berapa hari? Ya, saya pulang sekitar hari Jumat, terus nanti Senin pagi? Enggak, minggu sore saya pulang. Kawan kira-kira dhewe hatine kuliahe nang ndi? Iso mulai sakmono golekno dhewe engko tak akan dudoi. Nah, ketika Mbak E pulang, ada nggak rasa-rasa atau tingkah laku atau perasaan ketika pulang itu merasa seperti apa gitu? Iya, kadang tuh saya kalau pulang itu saya merasa salah banget sama orang tua saya gitu. Kok bisa anaknya jauh dari orang tua kok kayak gini gitu loh. Jadi saya kayak menyesal. Ya karena menurut saya itu nanti kalau kita sudah meninggal itu yang bisa menolong ya hanya amal kita sendiri. Jadi ya pengen jadi yang lebih baik gitu loh. Mbak E punya keyakinan bahwa yang menentukan surga dan nerakanya nanti itu mbaknya sendiri gitu Mas E? Iya. Nah, perlu digarisbawahi ya Mas, Mbak, Pak, Bu, jangan mengejas seseorang itu hanya sesuai apa ya pandangan Anda sendiri. Saya beranggapan bahwa bagaimanapun orangnya di dalam hatinya itu pasti walaupun itu kecil atau besar, keinginan untuk bertemu Tuhan, keinginan untuk kembali ke Tuhan itu pasti selalu ada. Jadi gini, terlepas dari mbaknya itu mungkin dulunya seperti itu dan sebagainya, saya yakin mbaknya ada keinginan untuk mengenal Tuhan lebih dalam, lebih lanjut. Cuman mungkin apa ya, kondisi atau mungkin belum menemukan tempat yang tepat lah. Nah, begitu Mbak ya. Mungkin Mbak punya mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan lagi mungkin. Ya mungkin kalau saya dulu kan jarang pulang, terus setiap kali pulang saya tuh kayak nambah power keimanan saya gitu kan. Terus setiap saya kembali lagi ke sana nanti saya terpengaruh lagi. Karena gimana ya, saya tuh merasakan bahwasanya kalau belum dikasih hidayah ya emang gitu nggak bisa berhenti. Tapi kalau sudah dikasih hidayah ya berhenti. Gini ngomongin hidayah itu gini, saya punya pandangan sendiri ya. Nah, gini, ada istilah Jawa yang mengatakan bahwa golongan tuh kalah karo galangan kuwi kalah karo golongan. Artinya galangan kalah karo golongan. Ya mungkin sebenarnya Mbak itu terlahir dari keluarga yang religius dan sebagainya. Tapi ketika Mbaknya kembali ke sana kan golongan, lingkungan itu kan sangat mempengaruhi. Jadi mungkin bagi orang tua yang di rumah sana siapapun itu mungkin harus lebih care ya. Anake kuwi golongane anake itu sapa wae dan sebagainya. Mungkin itu akan menjadi PR kita semua sebagai orang tua aja. Nah, terus mungkin ada lagi Mbak yang disampaikan mungkin untuk Bapak Ibu atau teman-teman atau bagaimana? Ya mungkin singkat saja, kalau untuk teman-teman itu jangan sampai kita itu masuk ke hal-hal yang negatif. Jangan sampai nanti kalian menyesal. Nyesalnya itu ya nyesal banget gitu loh. Buat teman-teman, mbak-mbak di luar sana, Mbak sudah bilang, ini tadi sudah bilang, wes gak usah jajal. 99% nggak penak dan 99% akhirnya menyesal. Wes golek dalan liyane, lek sira pengen bahagia, sira piye golek dalan liyane. Terus nggih mas-mas sing ning kono kuwi ora usah aneh-aneh, Mbak wis tutup buku, wis gak arep nampa neh iki wis terakhir, wis tak entekne sedina iki ora usah goleki wis.
Terus ibu-ibu yo perhatikan lagi, bapak ibu di sini omah perhatikan anake ketika sampean ketemu anake dijak ngobrol ben anake ketika ketemu sampean ben iso ben bebas ben iso mengeluarkan unek-uneknya ben nggak sampai kejadian seperti ini lagi. Oke? Wes aku wis arep mulai. Yo. Entek, mung 2 jam oleh.